besok pada hari Minggu tanggal 9 November yang akan diberikan, yaitu syahadah atau wisuda. Kenapa? Karena dengan keyakinan, dengan ridhonya seorang guru, mudah-mudahan para wali santri yang anaknya yang mau diwisuda atau disyahadahkan, mudah-mudahan semuanya berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir wa yang tidak hadir yang sangat saya cintai, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada santiawati Pondok Pesantren Al-Quran Hidayatul Furqan, mungkin yang hari ini kita saksikan begitu luar biasanya serah ataupun terima yang telah disampaikan, yang telah diwakili yaitu oleh calon-calon pengantin, calon-calon wisudawati yang akan disyahadahkan insyaallah besok Minggu. Mudah-mudahan ini tanda bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda bukti bahwa kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda bukti bahwa kita semua digerakkan oleh Allah mendapatkan butuh taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau tidak mendapatkan ridho pada hari ini, kita tidak dapat bersilaturahmi, tidak dapat kumpul, tidak dapat memusyawarahkan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para santri yang masih berjuang di Pondok Pesantren Al-Quran Hidayatul Furqan, mungkin saat ini kalian belum bisa diwisuda, insyaallah tahun besok, tahun kemarin, insyaallah kalian juga akan merasakan. Yang penting kalian di sini sabar menimba ilmu, yang penting kalian di sini berjuang dengan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat kalian juga akan seperti kakak-kakak kalian yang sekarang atau besok yang akan diwisuda. Mudah-mudahan para santri Hidayatul Furqan yang kami cintai dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah apa yang tadi telah dipaparkan, yaitu yang pertama mungkin semuanya diwakilkan sama gurunya masing-masing waktu dulu pernah belajar alif batak sagi. Ya Pak ya. Ada juga yang mewakili dari Lampung, hanya satu-satunya seorang perempuan hebat. Alhamdulillah yang dari Lampung. Ada juga yang diwakili beberapa orang, tapi insya Allah apa sih penyampaiannya yang tadi yang telah disampaikan? Adi di sini hanya bisa nyimak, dan insya Allah semua yang telah disampaikan oleh Dewan Guru semua yaitu sebanyak 7 orang, insya Allah akan Adi simpulkan, akan Adi jawab. Dengan apa jawabannya? Yang pertama, pertanyaan itu tidak asing, minta ridhonya, benar nggak? Minta keikhlasannya. Kesalahan apapun yang telah dikerjakan ketika anak-anak ini belajar di Pondok Pesantren Al-Quran Hidayatul Furqan, maaf, semuanya santri belajar tidak ada yang sempurna. Kalau semuanya santri belajarnya sempurna, takjiman wa takliman, disiplin di Pondok Pesantren Al-Quran Hidayatul Furqan, tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada, tidak melawan kepada seorang guru, diperintah mau. Bahkan seorang santri itu ketika ada di pondok pesantren selalu mendoakan gurunya setiap waktu. Mungkin anak kita, orang tua kita doanya sudah diijabah. Berhubungan anak kita itu tidak sempurna. Kenapa di pondok pesantren? Karena memang anak kita itu bandel-bandel Pak. Karena akhir pelajaran itu ketika anak gelap kata orang tua, udah tidak bisa apa-apa lagi, terakhir hanya dibuktikan udah deh ke pondok pesantren aja. Benar nggak? Pas seperti itu betul. Orang tua yang mampu tidak mampu, bahkan orang tua yang sudah mampu, ada untuk bekal, ada untuk diperjuangkan, ada untuk diberikan buat anaknya di pondok pesantren Al-Quran Hidayatul Furqan. Itu hanya akhir kata, terakhir anak kita, karena tidak ada lagi jalannya sudah buntu. Mau masuk ke perguruan tinggi, anaknya katanya belum. Padahal uangnya ada. Gara-gara anaknya belum, bukan ke pendidikan STI, bukan untuk kuliah anak kita. Bahkan ketika anak kita sudah bandel sama sekali, daripada sekolah anak kita main mulu, main HP mulu. Tapi alhamdulillah dapat kullu taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan ketika ada orang tua terakhir ke pondok pesantren, justru ketika orang tua berbicara seperti itu dapat kullu taufik hidayah daripada Allah, berarti orang tuanya eling. Dimasukkanlah ke pondok. Jadi orang yang masuk di pondok pesantren itu, maaf, orang yang dipilah
Kita tidak tahu dengan secara otomatis. Siapa tahu ketika kerjaan kita itu lancar dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa anak kita. Ketika kita kok aturan anak saya itu begini, kenapa usaha saya itu tidak lancar? Kadang-kadang usaha sekarang ini mampet, dagang aja sudah susah, pengen punya keuntungan aja juga susah. Pak, maaf, ketika kita memasukin anak ke pondok pesantren, berarti janji pada Allah itu milik rezekinya harus halalan thayyibah, harus halal. Kenapa? Ketika anak kita di pondok pesantren belajar dengan rezeki yang halal. Benar nih, awak. Jadi ketika kita diuji dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, gara-gara anak saya pesantren usaha jadi bagus, kan ada yang dalam begitu, Pak. Benar enggak? Ayo, usaha sangat sulit. Itu padahal teguran daripada Allah, Pak, ujian daripada Allah, karena kita niatnya tadi salah. Pertamanya terakhir. Padahal kita dapat butuh taufik hidayah daripada Allah, kita orang dari dunia. Dipilih oleh Allah masukkan anak kita ke pondok pesantren. Kalau di pondok pesantren akan tumbuh yang namanya pertukaran alim ulama, mujahid dan mujahidah, qori dan qoriah, nabi dan dia. Boleh kita dicoba. Apakah anak kita yang tadinya dulu nggak bisa baca Al-Quran, Pak, yang namanya di pondok pesantren walaupun sedikit, Pak, pasti bisa. Karena Pak itu tidak harus gagah, ngajinya hebat, tafsirnya gagah, pakuluimnya hebat, alatnya hebat. Benar nggak? Benar nggak? Menghafal Al-Quran 30 juz tidak harus seperti itu. Justru manfaatnya ilmu anak kita apa yang telah disampaikan tadi masing-masing. Saat dijawab itu luar biasa. Bahkan ada keterangan Imam Al-Ghazali waktu mau mondok pesantren tidak diizinin sama orang tuanya, memang ada. Sampai orang tuanya dapat butuh taufik hidayah daripada Allah, karena dengan bacaan Fatihah itu ada menjadi kunci masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara siapa? Gara-gara anak kita. Jadi yang terakhir ini Bapak, selamatnya enggak kita di dunia apalagi di akhirat, itu kuncinya adalah anak yang soleh, anak yang ilmunya yang manfaat. Kalau anak sudah manfaat ilmunya, dapat ridho dari seorang guru. Kalau bahasa kita mah, boleh enggak sih anak kita dicoba? Tidak bisa dicoba ilmu mah. Ilmu anak kita itu ketika kelihatan pintar, manfaat ilmunya. Walaupun segudang ilmu anak kita nggak dapat ilmu daripada guru, ngajinya bagus, hebat, luar biasa. Kedua, kamu jadi guru, makanya kalau yang begini berarti aku udah ikhlas. Sebandel-bandelnya anak kita, kenapa dipanggil orang tuanya? Benar nggak? Sebelat-belatnya anak kita itu ada kunci keberhasilan manfaat ilmu. Kita tidak melihat si ayah ini bandel, balik ke ngelakuin. Tapi kalau guru masih ridho, insya Allah si ayah misalkan baru juga kemarin pada pesantren karena bandel, kata Habib, ada guru mah punya jalan, punya hati, digerakkan sama Allah. Tidak ada orang yang ada kecemburuan sosial. Kan ditanya dulu, kecemburuan sosialnya itu seperti apa? Bang Arya di sini ikut abi doa panggilan ceramah, ngaji juga jarang. Misalkan gak ngaji, ke babang gak ngaji, cuma ikut-ikutan aja. Tapi kenapa ada dapat ridho daripada Allah? Guru yang mana tahu, Pak. Kan ngaji itu tidak harus tinggi-tinggi, enggak. Semuanya juga pengen pesantren masanya lama. Yang hebat itu yang luar biasa, tidak akan dilakukan lagi. Mas Santen seperti Aang 13 tahun di sate, Mas Santen seperti Babah puluhan tahun, 12 tahun misalnya di kita. Mas Santen seperti bulan tidak bisa dilakukan lagi gurunya mah. Toh anak kita di sini baru bisa baca Quran doang. Apakah ini diwujudan karena udah pintar? Jangan salah paham, jangan salah sangka. Anak kita ini belum bisa apa-apanya. Anak kita itu belum bisa ngaji yang sebenarnya. Berhubungan di sini mah Al-Quran. Apa yang dibaca supaya mendapat kesanadan. Ketika anak kita sudah mendapatkan ridho, sanadnya sudah jelas, ilmu Al-Quran sudah jelas. Ketika anak kita itu baca Fatihah seperti tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Karena udah punya sanad, belajar ilmunya jelas gurunya. Satu ayat, satu huruf, jangankan satu ayat. Kata Imam Al-Ayyubi, ketika anaknya fasih membaca Al-Quran, mendapatkan ridho daripada huruf. Ketika anak kita itu belum bisa sejelas dan tidak sempurna bacaan Al-Quran, karena ada ridho daripada guru Subhanahu wa ta'ala, berarti ada yang tanggung jawab. Jangankan satu ayat, Ustaz aku betul. Jangankan bacaan Fatihah 7 ayat, satu huruf aja. Kata Imam Al-Ayyubi, ketika anak kita membaca Al-Quran sudah jelas kesadarannya, itu otomatis ketika kita sudah meninggal di dalam kubur,
30 tahun akan dimuliakan, diistimewakan oleh Allah, tidak akan disiksa oleh malaikat karena kita. Berarti anak kita itu mendapatkan ridho dari Nabi. Jadi harus merasa bangga. Anak kita berhasil, kayaknya kagak semangat. Anak kita mau disyahadah wisuda, kayaknya kagak semangat. Padahal yang ditunggu-tunggu ketika anak kita masuk itu berhasilnya. Mau pintar mau kagak, ibu bapak kagak tahu belajarnya seperti apa anak kita. Benar enggak? Emang tahu tiap hari belajarnya seperti apa? Orang tua emang bisa mendidik anak? Kan kagak bisa. Coba ketika diliburin sama 10 hari, apakah anak kita baca Al-Quran? Ya setiap hari dipegang HP, Bu. Setiap hari yang dipegang sama anak kita itu 10 hari libur di pondok pesantren yang sudah biasanya mahal. Di sini khotamul Al-Quran setiap pada maghrib anak kita 30 juz itu beres. Kenapa? Karena gotong royong. Kalau di rumah boro-boro baca Al-Quran, benar nggak? Yang dipegang itu sampai apa? Sampai anak itu kagak tidur sampai subuh, dipegang HP. Ya udah HP. Pandai goda baik kalau pulang ke rumah. Benar nggak? Makanya pengorbanan orang tua, kebijaksanaan seorang guru, ada bahasa ridho apa tidak, ikhlas apa tidak. Kalau mau nangis demi Allah dan Rasulullah, hanya nama guru-gurunya yang pada ngaji, yang ngajarinnya. Abi di sini cuma pengurus pondok pesantren, hanya bisa menggayakan. Ayo guru, mumpung kamu punya ilmunya manfaatkan. Apa di sini nggak manfaatin ini? Kan saya yang punya ilmu, santinya ada. Karena apa? Karena jelas pondok pesantrennya yang mau diajarkannya anak kita tuh, yang ada bahasanya, yang tadinya tidak bisa ngaji sekarang dapat ridho, dapat syahadah, dapat ilmu. Bapak kalau kita yakin husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Orang tentu mah belum tentu orang lain pesantren lama-lama di syahadah, Pak. Dapat ridho daripada guru. Kan ada alumni, ada rumus. Ini alumni berarti dari ini angkatan kedua. Kalau alumni adalah santri yang tidak lulus. Kalau alumni santri yang lulus, itu contohnya. Bukan berarti guru nggak ridho, karena berarti nggak sabar menuntut belum disyahadah, udah berhenti duluan, itu namanya alumnus. Tapi tetap ketika itu pengen punya guru, ya tetap guru, tetap santri, tetap santri. Jadi ketika orang tua santri, wali santri husnuzon kepada seorang guru, demi Allah Kang Ustaz aku ridho, ikhlas lillahi ta'ala. Punya tidak punya bukan berarti saya sebagai pimpinan pondok pesantren hebat ngajinya, segudang ilmu demi Allah tahu. Saya mah nggak bisa ngaji, cuma tahu tata caranya bagaimana manfaat ilmu yang sebenarnya. Takjiman wa takiman kepada seorang guru. Berhasilnya anak punya ingin manfaat ilmu berarti harus mendapatkan ridho dari seorang guru. Pengen kaya anak kita, hartanya melimpah ruah, berarti hargai orang tua kaya. Nih santri, kalau kalian pengen berhasil, nggak usah jauh-jauh kita ngambil contoh. Pengen ilmu yang manfaat seperti apa? Pengen banyak harta itu seperti apa? Pengen ilmu manfaat nggak ada lagi, kata Abi. Setiap hari setiap ngaji disampaikan. Jangan lupa doain para guru ketika kita sholat. Udah itu kuncinya. Yang kedua, pengen harta melimpah, pengen banyak duit terus, pengen berokah selamanya. Jangan lupa juga Allahumma qfirli wa doain kedua orang tua. Nggak ada lagi kunci keberhasilan ketika kita menjadi santri mendapatkan ilmu. Karena Allah seorang guru adalah bijak, tahu tata cara penghormatan, tata cara penghargaan supaya kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Dunia kita raih, akhirat kita juga raih. Cuma dua kuncinya. Apa? Satu, kita jangan lupa mendoakan seorang guru. Kedua, jangan sampai sakit hati seorang guru. Yang satu ya, jangan sampai sakiti seorang guru. Jangan sampai kalian salah ngomong dengan seorang guru. Yang terakhir, hormati kedua orang, hargai kedua orang. Kata orang tua, ya udah ikuti jadi sentimen, harus punya akhlak. Betul. Hal ada buqaqul karena akhlak, ada tata krama adalah segalanya, yaitu di atas ilmu. Cuma yang alhamdulillah yang 15 orang ini berarti insya Allah apa yang telah tadi disampaikan ikhlas ridho tidaknya, bahkan ada pemaparan yang sangat luar biasa dari seorang guru kita, bahkan mencontohkan sampai orang tuanya mendapatkan itu taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sini belajar diperdalam adalah ilmu Al-Quran, bahkan dengan tambahan-tambahan ilmu lain, fikih, alatnya semua di sini dikaji. Apa yang harus kita takuti dengan anak kita di belajar pondok pesantren Al-Quran Hidayatul Furqan? Jangan berputus asa. Apakah benar ayat ini bisa ngaji? Apakah benar si
bukan harus menjadi seorang kiai, seorang ajengan, tapi tatkala sudah mendapatkan ridho daripada Allah, akan Allah berikan jalan. Bagaimana jalan yang harus diberikan oleh Allah Subhanahu? Dipermudah semuanya, Pak. Orang tuanya cepat diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, apa sih yang diharapkan lagi? Terkecuali kita punya anak beriman, kita punya anak berilmu, maka akan diberikan yaitu beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan anak diberikan derajat, orang tua bakal ke bawah. Jangankan anak mendapatkan ilmu yang manfaat, orang tua bakal selamat, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Tanyakan pada diri hati kita masing-masing, apakah seorang guru ikhlas enggaknya, ridho enggaknya memberikan ilmu? Justru di pondok pesantren juga banyak kekurangannya. Abi kembalikan lagi, Abi tidak punya ilmu seperti AA Oleh, Abi tidak punya ilmu seperti Aang Rahmat. Karena apa? Setiap manusia itu ada berikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing mempunyai kelebihan, masing-masing mempunyai majiah. Oh, hari Aang mah begini kelebihannya, Ustaz Oleh begini, Abi begini kelebihannya. Kok Abi sih yang jadi pimpinan pondok pesantren? Berarti di situ ada apa? Kenapa Abi jadi pimpinan pondok pesantren? Berarti ada rahasia di balik rahasia, ada kelebihan di balik kelebihan, ada keutamaan di balik keutamaan, bahkan ada kekurangan di balik kekurangan. Berarti Bapak harus legowo, Ustaz Rahmat, Bunda juga harus legowo. Tapi ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat di luar sana Ustaz Abdul, banyak ulama, benar, banyak kiai yang gagah ngajina, tapi kenal mencegah saja mah terbuka pagawean. Benar, banyak kiai yang punya ilmu nggak punya majlis, terus jadi pengangguran. Manfaat ilmu gawe nunggu nama ayat bahasa Ustaz naon cenah orang disebut gitu. Berarti jangan melihat ke atas, jangan melihat pengurus atau pimpinan pondok pesantren ketika bersyukur. Tapi alhamdulillah di sini duduk sama rata, ringan sama di dinding, berat sama di pikul. Di sini menurut Abi tidak ada pimpinan, tidak ada orang yang hebat, ilmunya yang hebat. Abi di sini bawa Oleh punya program seperti apa? Belum pernah Abi larang. Bunda Ustaz Rahmat punya program seperti apa pengajian? Abi belum pernah melarang. Abi punya program apa? Abi mah tinggal mudah. Kata Abi ya insya Allah ikut. Jadi tidak ada di sini bisa mengatakan sama Abi. Insya Allah Oleh ikhlas mendidik anak-anak kita belajar ilmu Al-Quran. Rahmat, Bunda juga ikhlas apa yang diberikan ilmu kepada anak-anak kita. Insya Allah semuanya Abi yang mewakili, yakin semuanya ridho. Mudah-mudahan anak-anak kita besok yang akan diwisuda bisa ada. Tapi sekali lagi harus punya hati rasa ikhlas. Dengerin orang tua wali santri, kita harus punya rasa ikhlas, kita harus punya rasa bangga. Oh ternyata anak kita belajar di pondok pesantren walaupun sedikit, sudah lama ternyata mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang tua kalau kita ikhlas membanggakan dengan ilmu walaupun sedikit anak kita, sampai anak kita bisa naik ke panggung, sampai anak kita bisa tampil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang entar besok akan dikumandangkan anak-anak kita. Barulah di situ kita akan terasa, oh ternyata kebanggaan, oh ternyata ini kelebihan, oh ternyata saya punya anak berhasil. Tidak semua orang yang mulai pesantren berhasil, tidak semua orang yang mulai pesantren diwisudahkan, bahkan tidak semua anak yang di pondok pesantren bisa ngaji, bisa naik ke panggung mendapatkan doa dari para jamaah yang insya Allah besok kurang lebih buat dia makan hadir. Makanya buat apa? Hanya buat ngedoain anak-anak kita. Disitulah doa yang kita panjatkan, doa yang kita harapkan. Mungkin kita banyak maksiat, mungkin kita banyak berbohong dengan kita mendoakan anak kita, tidak yakin dijawab dikabulnya enggak doa kita. Tapi ketika orang lain mendoakan anak kita, kita yakin ada yang mengaminkan anak kita ketika berdoa. Disitulah doa semua dijawab, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai wali santri, makanya kita sebagai orang tua yang anaknya mondok di pondok pesantren harus mendapatkan kebanggaan. Makanya disampaikan sekali lagi, ketika anak kita berhasil di pondok pesantren bahkan mendapatkan ridho ikhlas daripada guru, bangga apa tidak? Senang apa tidak? Bahagia apa tidak? Alhamdulillahirabbil. Kekurangan dari seorang guru